warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata pelajaran geografi dengan judul Faktor Dinamika Kependudukan. Tetapi sebelum memulai presentasi, perkenankan kami, anggota kelompok 1 dengan jumlah 8 orang, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aura Indrianto, absen 7, Erlin Dwi Rahmawati, absen 11, Muhammad Raihan, absen 18. Resina Kausar, absen 15, Keihan Hanan Mukmin, absen 17, Muhammad Alfi, absen 21. Nadia Iza, absen 26, Rahmat Pambudi Agung, absen 30. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, mari kita bahas mengenai dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan struktur, jumlah, dan persebaran penduduk yang dipengaruhi proses demografi seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Dinamika penduduk di suatu wilayah bisa diketahui melalui pendataan menggunakan metode survei, sensus, dan registrasi penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan, yakni yang pertama, yaitu pertumbuhan penduduk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Graciana. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi dua, pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami atau natural increase. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi atau didapatkan dari hasil selisih antara angka kelahiran dengan angka kematian yang terjadi dalam 1 tahun. Penentuan pertumbuhan penduduk alami menggunakan rumus berikut. P sama dengan L kurangi M. Keterangan. P adalah pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun. L adalah kelahiran dalam 1 tahun. M adalah kematian dalam 1 tahun. Contoh soal. Diketahui angka kelahiran di Wakanda pada tahun 2010 adalah sebesar 3 juta jiwa. Jika jumlah angka kematiannya adalah 650.000 jiwa, berapakah pertumbuhan penduduk alami di Wakanda? Pembahasan. Diketahui L sama dengan 3 juta, M sama dengan 650.000. Ditanya PA, dijawab PA sama dengan L kurangi M. PA sama dengan 3 juta kurang 650.000. PA sama dengan 2.350.000. Jadi, pertambahan penduduk alami di Wakanda adalah sebesar 650.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan yang terjadi karena hasil perhitungan dari selisih jumlah kelahiran, jumlah kematian yang kemudian ditambah dengan selisih jumlah emigrasi. Rumus penentuan pertumbuhan penduduk total sebagai berikut. P sama dengan L kurang M ditambah I kurang E. Keterangan, P adalah jumlah pertumbuhan penduduk total. L adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun. M adalah jumlah kematian dalam 1 tahun. I adalah imigrasi dalam 1 tahun. E adalah emigrasi dalam 1 tahun. Contoh soal. Di suatu wilayah diketahui jumlah kelahiran sebesar 967.000 jiwa dan jumlah kematian sebesar 659.000 jiwa. Sedangkan terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa dan emigrasi sebesar 512.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk totalnya. Pembahasan. Diketahui L sama dengan 976.000, M sama dengan 659.000, I sama dengan 889.000, E sama dengan 512.000. Dijawab, X sama dengan L kurangi M tambah I kurangi E sama dengan
976.000 dikurang 659.000 ditambah 889.000 dikurang 512.000 sama dengan 380.000 ditambah 377.000 sama dengan 685.000 jiwa. Jadi, jumlah pertumbuhan penduduk total di wilayah tersebut adalah 685.000 jiwa. Faktor yang kedua, yaitu kelahiran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Erlin. Selanjutnya adalah kelahiran. Kelahiran merupakan gambaran mengenai jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Fertilitas atau angka kelahiran disebut juga dengan natalitas. Dalam prosesnya, terdapat faktor yang mendorong, tetapi juga ada faktor yang menghambat kelahiran. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama adalah munculnya anggapan bahwa anak adalah beban. Yang kedua, adanya peraturan tentang pembatasan usia menikah. Dan yang ketiga adalah program keluarga berencana atau KB. Nah, untuk yang kedua ada faktor pendorong kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama adalah terdapat keinginan untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, banyaknya pernikahan di usia muda. Dan yang ketiga adalah adanya anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Nah, untuk selanjutnya adalah tolak ukur tinggi rendahnya angka kelahiran kasar. Yang pertama adalah angka kelahiran yang menunjukkan kurang dari 20 angka kelahiran, maka angka kelahiran tersebut tergolong rendah. Yang kedua, angka kelahiran menunjukkan angka 20-30 angka kelahiran, maka angka kelahiran tersebut tergolong sedang. Dan yang terakhir, angka kelahiran yang menunjukkan lebih dari 30 angka kelahiran, maka angka kelahiran tersebut tergolong tinggi. Nah, untuk melakukan pengukuran terhadap kelahiran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR. Merupakan penentuan tingkat kelahiran bayi tanpa membeda-bedakan golongan dan umur dalam 1 tahun dari setiap 1.000 orang penduduk suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Di suatu daerah diketahui bahwa jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2020 adalah 7.240.000. Diketahui pula, jumlah kelahiran adalah 965.000 jiwa. Nah, pertanyaannya, hitunglah angka kelahiran kasarnya. Jawab, diketahui L sama dengan 965.000, P sama dengan 7.240.000. Yang ditanyakan adalah CBR-nya. Dijawab, CBR sama dengan L per P dikali K. CBR sama dengan 965.000 dibagi 7.240.000 dikalikan 1.000. CBR sama dengan 133. Nah, jadi CBR wilayah tersebut adalah 133 bayi per 1.000 wanita. Nah, yang kedua adalah angka kelahiran menurut kelompok usia atau Age Specific Fertility Rate atau ASPR. Angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk wanita per kelompok umur pada usia reproduksi dalam periode tahun tertentu. Nah, untuk menghitung kelahiran menurut kelompok usia menggunakan rumus sebagai berikut. ASPR X sama dengan BX dibagi PX dikali K. Keterangan ASPR X sama dengan angka kelahiran menurut kelompok usia. BX sama dengan jumlah bayi yang lahir hidup dari penduduk wanita usia kelompok tertentu. PX sama dengan jumlah wanita kelompok umur X tahun. K adalah konstanta yang nilainya 1.000. Yuk. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Di suatu daerah diketahui bahwa jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2020 adalah 7.240.000. Diketahui pula
jumlah kelahiran adalah 965.000 jiwa. Nah, pertanyaannya, hitunglah angka kelahiran kasarnya. Jawab, diketahui L sama dengan 965.000, P sama dengan 7.240.000. Yang ditanyakan adalah CBR-nya. Dijawab, CBR sama dengan L per P dikali K. CBR sama dengan 965.000 dibagi 7.240.000 dikalikan 1.000. CBR sama dengan 133. Nah, jadi CBR wilayah tersebut adalah 133 bayi per 1.000 wanita. Faktor yang ketiga, yaitu kematian atau mortalitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat. Kematian atau moralitas. Moralitas adalah angka yang memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang meninggal dunia dalam waktu tertentu dalam tiap 1.000 penduduk. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kematian penduduk di suatu wilayah adalah 1. Faktor penghambat kematian atau antimortalitas. A. Tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. B. Negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. C. Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit dapat terobati. 2. Faktor pendorong kematian promortalitas. A. Adanya wabah penyakit seperti demam berdarah dan flu burung. B. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. C. Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat. Berikut cara untuk melakukan pengukuran terhadap kematian. 1. Angka kematian menurut usia, age specific death rate atau ASDR. Angka kematian menurut usia menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia dari 1.000 penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka kematian menurut usia dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. ASDR sama dengan DX dibagi PX dikali K. Keterangannya adalah ASDR adalah angka kematian menurut kelompok usia, DX adalah jumlah penduduk meninggal pada kelompok usia tertentu, PX adalah jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, dan K adalah konstanta atau nilainya 1.000. Pada tahun 2021, penduduk di kota A berjumlah 200.000 orang. Jumlah penduduk yang berumur 35 sampai 39 tahun sebanyak 20.000 orang, dengan angka kematian pada kelompok umur itu sebesar 100 orang. Itulah tingkat kematian pada kelompok umur 35 sampai 39 tahun di kota A tersebut. Jawab. Diketahui D35 dikurangi 39 sama dengan 100 jiwa. P35 dikurangi 39 sama dengan 20.000 jiwa. Ditanya ASDR. Jawab. ASDR sama dengan D35 dikurangi 39, P35 dikurangi 39. ASDR sama dengan 100 dibagi 20.000 dikali 1.000. ASDR sama dengan 5. Angka tersebut menunjukkan pada 2021 jumlah penduduk yang meninggal dunia pada kelompok usia 35 sampai 39 tahun adalah 5 orang setiap 1.000 penduduk kelompok usia tersebut. Angka kematian kasar Truth Death Rate atau CDR menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang meninggal dunia dari tiap 1.000 penduduk. Untuk menghitung angka kematian kasar pada suatu wilayah digunakan rumus berikut. CDR sama dengan D dibagi P dikali K. Keterangannya adalah CDR adalah angka kematian kasar, D adalah jumlah penduduk yang meninggal dunia, P adalah jumlah penduduk, K adalah konstanta nilainya 1.000. Dalam suatu wilayah diketahui bahwa jumlah penduduk pada pertengahan tahun adalah 7.241.500 jiwa, sedangkan jumlah kematiannya adalah 659.000. Hitunglah angka kematian kasarnya. Jawab. Ketahui D sama dengan 659.000, P sama dengan 7.241.500. Ditanya,
CDR adalah jawab. CDR sama dengan D dibagi P dikali 1000. CDR sama dengan 659.000 dibagi 7.241.500 dikali 1000. CDR sama dengan 91 jiwa. Jadi pada wilayah tersebut adalah sebelum terdapat kematian sebesar 91 dibagi 1000 orang. Sedangkan faktor yang keempat, yakni kepadatan penduduk, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan. Kepadatan penduduk. Manfaat mengetahui angka kepadatan penduduk adalah untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah, serta sebagai referensi dalam pelaksanaan pemerataan dan persebaran penduduk program transmigrasi. Ada 3 jenis kepadatan penduduk, yaitu 1. Pendapatan penduduk aritmatik adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Rumus yang digunakan yaitu kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah per jiwa dibagi luas wilayah. 2. Kepadatan penduduk fisiologis adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk dengan luas lahan pertanian. Rumus yang digunakan yaitu kepadatan penduduk fisiografis sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau jiwa dibagi luas wilayah pertanian. Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Rumus yang digunakan yaitu kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah pertanian yang dapat dikelola. Faktor yang terakhir, yakni komposisi penduduk, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Keihan. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, dan untuk tujuan tertentu juga. Mengetahui komposisi penduduk diperlukan untuk merencanakan kegiatan pada masa mendatang. Komposisi penduduk yang paling penting untuk diketahui adalah komposisi penduduk, umur, dan jenis kelamin. Hal ini mengetahui beberapa banyak penduduk dengan umur produktif, berapa angka ketergantungannya. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida. Jenis-jenis piramida dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia dewasa maupun tua, sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida penduduk stasioner ini menunjukkan jumlah usia muda hampir sama dengan usia dewasa, sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Komposisi penduduk tua menunjukkan jumlah penduduk usia tua lebih besar daripada usia muda, sehingga jumlah penduduk mengalami penurunan. Komposisi penduduk menurut umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan non-produktif, serta menentukan besarnya angka ketergantungan dependensi rasio atau disingkat DP. Rumus perhitungan angka ketergantungan yaitu rasio beban tanggungan sama dengan penduduk usia non-produktif per penduduk produktif dikali 100%. Selain itu, komposisi penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk menentukan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan atau seks rasio. Rumus perbandingan rasio jenis kelamin yaitu RJK sama dengan L bagi P. Keterangan RJK sama dengan rasio jenis kelamin, L sama dengan jumlah penduduk laki-laki, P sama dengan jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya, kita masuk pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi kependudukan. Yang pertama, yakni pengertian dari proyeksi penduduk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi. Pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan interval waktu yang telah ditentukan. Perkiraan perlu dilakukan demi pembangunan yang berwawasan ke depan, karena apapun hasil dari pembangunan, manusia adalah pemakai dari semua hasil pembangunan itu. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari proyeksi penduduk. Tujuan proyeksi penduduk. Tujuan dari adanya proyeksi penduduk adalah untuk perencanaan, pembangunan, dan penilaian program baik oleh pemerintah pusat atau daerah.
Diperlukan data-data kependudukan, tidak hanya besar atau jumlah, tetapi komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, kita masuk pada materi rumus-rumus proyeksi penduduk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aura. Rumus-rumus proyeksi penduduk. A. Rumus eksponensial. Perhitungan jumlah penduduk. Dengan rumus ini menganggap bahwa terjadi pertumbuhan penduduk konstan dan kontinu setiap hari. PT sama dengan PO pangkat ERT. Keterangan, PT jumlah penduduk pada tahun yang dicari, PO jumlah penduduk pada tahun dasar, E. Bilangan eksponensial yang besarnya 2,7182818228, R. Laju pertumbuhan penduduk, T. Jangka waktu. Contoh soal. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Jika diketahui laju pertumbuhan penduduk eksponensialnya adalah 2,99%, jawab. Diketahui PT 278.741, T sama dengan 2020 dikurangi 2010 sama dengan 10. R 2,99% atau 0,02299. Jawab, PT sama dengan 278.741E pangkat 0,0299 kali 10. PT 278.741 kali 1,3485096234729 PT sama dengan 375.8085. Berdasarkan perhitungan, perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020 adalah 375.885 jiwa. B. Rumus geometri. Perhitungan jumlah penduduk. Dengan rumus ini menggunakan dasar bunga menjemput pertumbuhan penduduk bunga berbunga. PN sama dengan PO buka kurung 1 plus R tutup kurung kali T. Keterangan, PN jumlah penduduk setelah N tahun ke depan, PO jumlah penduduk pada tahun awal, R angka pertumbuhan penduduk, T jangka waktu dalam tahun. Contoh soal. Suatu wilayah dihuni oleh 20.000 orang penduduk pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 3%. Kalau menggunakan metode geometrik, berapa kira-kira jumlah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2050? Jawab, diketahui PO 20.000, R 3%, 0,03, T 2050 dikurangi 2030 sama dengan 30 tahun. Ditanya, PN. Jawab, PN 20.000 buka kurung 1 plus 0,03 tutup kurung 30. PN 20.000 kali 1,0330. PN 2000 kali 2,4272 sama dengan 48544. Jadi jumlah penduduk yang menghuni wilayah tersebut di tahun 2050 adalah 48,544 jiwa. C. Rumus aritmatika. Perhitungan jumlah penduduk. Dengan rumus ini menganggap pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah sama. PN sama dengan PO 1 plus buka kurung RN tutup kurung. Keterangan, PN jumlah penduduk setelah N tahun ke depan, PO jumlah penduduk pada tahun awal, R. Angka pertumbuhan penduduk, N. Jangka waktu dalam tahun. Contoh soal, wilayah Lampung Timur mempunyai jumlah penduduk sebanyak 50 jiwa pada tahun 2014 dan pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Hitung berapakah jumlah penduduk wilayah Lampung Timur setelah 6 tahun kemudian? Jawab, diketahui PO 50.000 jiwa, R 2% bagi 0,02, N 6 tahun. Jawab, PN sama dengan PO 1 plus buka kurung R, N tutup kurung. PN 50.000 1 plus buka kurung 0,02 kali 6 tutup kurung. PN 500 plus 800
sama dengan 54.800 jiwa. Jadi, jumlah penduduk Lampung Timur pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 44.800 jiwa dengan pertumbuhan sebanyak 4.800 jiwa per tahunnya. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai faktor-faktor dinamika kependudukan dan juga proyeksi penduduk. Saya sebagai moderator, mewakili seluruh anggota kelompok saya, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.